Ini adalah film perdana yang rekap alur ceritanya. Film ini rilis pada tahun 2006 yang berjudul Eagle Eye. Film ini menceritakan sebuah sistem komputer yang bisa mengatur segalanya, semua yang berhubungan dengan alat yang menggunakan sistem. Awal kisah kita akan diperlihatkan pasukan Amerika Serikat sedang mengintai iringan mobil terduga teroris bernama Majid Al-Khoi. Namun ketika sampai, kelompok itu menuju ke sebuah pemakaman. Pihak militer Amerika Serikat kemudian mendeteksi bahwa targetnya salah. Awalnya mereka menyangka kelompok itu akan mengambil senjata. Namun itu hanya sebuah proses pemakaman. Kemudian sekretaris pertahanan menelpon presiden bahwa target yang mereka cari salah. Namun presiden malah memerintahkan untuk merudal kelompok itu karena kalau itu Majid Al-Khoi maka akan membahayakan pasukan yang ada di sana. Kemudian sekretaris memerintahkan untuk merudal mereka semua. Inilah Eagle Eye. Kisah berawal dari seorang pria bernama Jerry yang bekerja di sebuah fotokopian bernama Copacabana. Singkat cerita, dia pun pulang ke apartemennya. Namun ketika sampai, ibu pemilik apartemennya memanggilnya yang artinya dia menagih uang sewa apartemennya. Kemudian Jerry membayarnya setengah terlebih dahulu. Namun tidak lama ada telepon masuk, ternyata itu adalah ibunya yang mengabarkan bahwa adiknya yang seorang anggota militer bernama Ethan Shaw meninggal. Esok pun tiba, Jerry pun datang ke pemakaman adiknya. Ketika masuk ke dalam gereja, mereka mengatakan Jerry sangat mirip dengan adiknya. Kemudian Jerry pun mendekati jasad adiknya dan menangis di sana. Latar pun berpindah ke kamar Ethan Shaw. Terlihat banyak sekali medali dan piala di sana yang menandakan Ethan ini anak yang sangat pintar dan berprestasi. Tidak lama ayahnya datang, kemudian menanyakan kemana saja Jerry selama 6 bulan tidak pulang. Jerry mengatakan dia pergi ke Alaska dan Singapura, dia bekerja di sana. Kemudian tidak lama ayahnya menyinggung masalah kuliah Jerry yang drop out. Namun nampaknya Jerry tidak ingin membahas itu lagi, sehingga membuat Jerry marah kepada ayahnya. Tidak lama Jerry pun pergi dengan menggunakan sebuah kereta menuju Chicago. Namun ketika di perjalanan dia menemukan sebuah cek atas nama Ethan Shaw yang ditujukan kepadanya. Latar pun berpindah, kita akan diperlihatkan seorang ibu beranak satu bernama Rachel Holloman dan anaknya bernama Sam. Mereka sedang buru-buru karena Sam akan mengikuti pentas orkestra di gedung Capitol. Singkat cerita, tidak lama mereka pun sampai di stasiun kereta. Di sana Sam bertemu dengan ayahnya. Kemudian tidak lama Pak Guru Miller menyapa orang tuanya dan mengambil trompet Sam. Kemudian meletakkannya di tempat pengangkutan barang. Kemudian tidak lama Sam pun berpamitan. See you later. Bye. Have fun in DC. Latar pun berpindah kepada Jerry. Kala itu Jerry sedang akan mencairkan ceknya. Alangkah mengejutkan, nominal uangnya adalah sebesar $751.000. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 11 miliar. Jerry hendak akan mencancelnya, namun tiba-tiba uang keluar dengan sendirinya. Kemudian Jerry pun pulang ke apartemennya, namun ibu apartemennya mengatakan dia memasukkan bok-bok ke dalam kamar Jerry. Kemudian Jerry masuk ke kamarnya. Alangkah terkejutnya, ternyata barang-barang itu sudah ada di kamarnya. Ternyata barang-barang itu adalah perlengkapan militer. Kemudian Jerry pun membuka sebuah amplop coklat, ternyata isinya adalah paspor atas nama dirinya. Kemudian tidak lama ada wanita yang menelponnya. Hello? The FBI will arrive at your
your apartment in 30 seconds. You must flee the premise. Vital. How did you get this number? You now have 24 seconds. The evidence in your apartment is your Hey, you refute got this maximum number. penalty, death. None of this is mine! Tiba-tiba FBI datang menangkap Jerry. It's not mine! It's not mine! Kemudian Jerry pun dibawa ke sebuah ruangan interogasi dan diinterogasi oleh agen anti-teroris bernama Tom Morgan. Tom menanyakan hubungan Jerry dengan Ethan sejauh mana dan menanyakan bagaimana Jerry bisa mendapatkan uang $751.000 yang dikirim dari bank Singapura. Kemudian Jerry membantah semuanya. Namun agen Morgan menyangka Jerry sudah terafiliasi dengan jaringan teroris. Kemudian dia berkata, I don't care who you work for. No matter what you tell me. Beralih kepada Rahel, kala itu sedang di bar, namun tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon. Kemudian dia keluar dari bar itu dan mengangkatnya. Ternyata itu adalah wanita yang sama dengan yang menelpon Jerry. There's a McDonald's across the street. Rachel Holloman, you've been activated. This isn't funny. Kemudian dia menyuruh Rahel untuk mengambil sebuah mobil Ford di sudut blok itu. Setelah itu Rahel menelpon polisi bahwa ada seorang yang menelponnya. Namun tiba-tiba jaringan hilang dan tersambung kembali dengan wanita tadi. Dan mengatakan bahwa telepon Rahel sudah disadap. Jika mengabaikan perintah maka anaknya akan mati. Kembali kepada agen Morgan. Kala itu dia ditemui oleh agen Perez. Agen Perez mengatakan bahwa Ethan Shaw adalah anggotanya. Dia juga menjelaskan bahwa Ethan Shaw tewas dalam kecelakaan truk. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah CCTV mengarah ke sebuah printer. Tiba-tiba printer itu mencetak sebuah surat perintah agar Jerry nelpon. Kemudian tidak lama seorang membawa Jerry dari ruangan interogasi untuk menelpon. Ketika Jerry akan menelpon, anehnya telepon itu malah menyambung ke perempuan itu lagi. Dia mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan pelarian Jerry dan menyuruhnya agar berbaring di bawah lantai. We told you to run. We have planned your escape. How'd you get on this phone? Tiba-tiba ada sebuah kren atau alat derek gedung yang menabrak gedung itu hampir saja mengenai Jerry. 2 seconds. Kemudian Jerry disuruh untuk meloncat ke bawah. Di dalam ruangan ada agen Morgan dan agen Perez menembaki Jerry. Lalu kemudian Jerry pun meloncat ke bawah sehingga membuatnya jatuh tepat di rel kereta api. Kemudian Jerry pun berlari untuk menaiki kereta api. Ketika di dalam, tidak lama ada sebuah HP penumpang lain yang tertidur. Terlihat ada sebuah panggilan di HP-nya. Di sana tertulis dalam pemberitahuan agar Jerry menjawabnya. Kemudian Jerry mengambil dan mengangkat telepon itu. Stay on the train for 3 more stations. Tapi Jerry memutuskan teleponnya, kemudian dia turun di stasiun dan berpindah kereta api yang berbalik arah. Tidak berselang lama, kemudian tiba-tiba kereta itu pun berhenti mendadak sehingga membuat seluruh penumpang panik. Tidak lama Jerry mendapatkan telepon dari wanita misterius itu lagi. Dia mengatakan Jerry agar turun di stasiun Wilson dan di sana sudah ada yang menunggu di sebuah mobil Porsche Cayenne di tepi barat. Namun Jerry mengatakan dia tidak mau menurutinya lagi. Namun tiba-tiba semua penumpang di sana mendapatkan sebuah telepon yang sama dari perempuan misterius itu. Kemudian mengatakan bahwa pria yang berada dekat pintu adalah teroris yang dicari, namanya Jerry Shaw. Kemudian para penumpang hendak akan menginterogasi. Namun kala itu tepat melewati stasiun Wilson, kemudian Jerry pun meloncat keluar dan pergi dari stasiun. Dia pun sampai di jalan raya dan mencari mobil Ford.
Ketika ketemu kemudian Jerry masuk, namun karena tidak mengenalinya, Rahel menyangka bahwa Jerry adalah orang yang akan membunuh anaknya. Are you the woman who called me on the phone? Did you call me on the phone? Dan kemudian mereka menjalankan mobilnya. Terlihat para polisi mengejarnya dan terjadilah kejar-kejaran. Agen Morgan dan agen Perez mengejarnya. Ketika sudah dekat, agen Perez kemudian menembaki mobil Jerry dan Rahel. Mereka terus mengejarnya, namun tiba-tiba di depan ada sebuah jalan raya yang sangat ramai. Sehingga membuat mobil agen Morgan rusak dan tidak bisa jalan lagi. Jerry dan Rahel berhasil lolos, namun masih ada sebagian polisi yang mengejarnya. Ketika masuk tempat itu, kemudian di sana ternyata wanita itu juga bisa mengakses alat berat capit sampah. Satu persatu mobil polisi itu dihancurkan. Kemudian mencabit mobil yang dikendarai Jerry dan Rahel dan membawanya ke tepi dermaga. Kemudian mereka loncat ke sebuah kapal pengangkut sampah. Kemudian mobil itu pun dijatuhkan ke laut. Tidak berselang lama, agen Morgan dan pasukannya sampai di sana dan melihat mobil sudah tenggelam dan mengira mereka tenggelam dengan mobilnya. Kembali ke Jerry dan Rahel di atas kapal sampah, mereka berbicara bahwa wanita itu bisa mengakses semua hal. Do you think they could derail a train? They changed every traffic light to get us here. Namun tidak lama wanita itu menelpon lagi kepada Jerry. Dia mengatakan kapal tongkang akan segera mendarat, kemudian mengatakan tinggalkan pelabuhan ke jalan 123. Kita akan diperlihatkan di sebuah perusahaan sedang uji coba sebuah bahan peledak. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah bahan kimia baru berupa kristal. Hanya dengan sedikit saja, kristal itu bisa membuat ledakan yang sangat besar. Pemicunya adalah suara. Suara itu hanya suara tertentu. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah mengirim ribuan paket pada hari itu. Terlihat di monitor ada paket yang dikirim ke sebuah toko alat musik bernama Hassad Instrument. Tidak lama kita akan diperlihatkan bahwa paket itu sudah diantar ke Hassad Instrument. Kita sebut saja bapak ini, Bapak Hassad. Mungkin kalian masih ingat Bapak Hassad ini adalah orang yang mencuri trompet Sam anaknya Rahel ketika di stasiun. Okay. Kemudian kita akan diperlihatkan lagi wanita itu mengirimkan paket kristal atau batunya ke seseorang. Nampaknya dia ahli ukir batu. Dia menanyakan batu apa itu. No questions. Cut the stone and place the setting according to the specifications. Kembali ke Jerry dan Rahel ketika mereka sedang berjalan di sebuah arena tiang sutet. Namun tidak lama datang Bapak Hassad menggunakan sebuah pan. Hey, what package? Now she wants me to drive you. I won't. I'm done. Wait, stay right. Kemudian tiba-tiba Jerry menerima telepon dari wanita itu untuk menghentikan Hassad. Kalau tidak dia akan mati. Namun ketika Jerry memanggilnya, dia tidak mendengar, malah mengabaikannya. Kemudian wanita itu menelpon Jerry kembali dan mengatakan bahwa pembelotan bukan sebuah opsi dan menyuruh mereka mengendarai mobil pan menuju Indianapolis, Indiana. Jangan sampai lewat jam 11 siang.
Latar pun berpindah, kala itu kita akan diperlihatkan agen Perez datang ke markas di mana Ethan Shaw bekerja dan tinggal dulu. Kemudian dia mencari barang-barang Ethan. Tidak lama dia menemukan sebuah laptop dan kabel data di belakang mejanya. Lalu mencari kemana kabel data itu tersambung. Ternyata dia menemukan sebuah hard disk, kemudian dia menyambungkannya. Ketika tersambung, kita akan diperlihatkan di sebuah command from. Di sana tertulis menu login dari sistem bernama Eagle Eyes. Ketika di luar, tidak lama dia disambut oleh pasukan Air Force untuk mengikuti ke dalam mobil. Beralih kepada Jerry, kemudian tidak lama mereka sampai di tujuan. Lalu wanita itu menelpon lagi, dia menyuruh Jerry dan Rachel untuk mendatangi belakang truk. His men will exit the elevator. They will be armed from him, then return to the van. This is You want insane. to rob? Security, what's your emergency? Joey, I'm not robbing them. Tidak lama orang itu pun turun. Ketika sampai di truk, tiba-tiba Jerry menodongkan senjata untuk menyerahkan kopernya. Put your gun on the floor. Put your gun on the floor. Look straight. Mereka sempat melawan, namun Rachel berusaha menggertak dengan mengeluarkan tembakan. Kemudian Jerry dan Rachel mengambil paket itu dan pergi dari sana. Orang itu pun mengejarnya, namun tiba-tiba di kantor-kantor area tersebut sirine kebakaran terdengar dan kemudian menyala. Sehingga para polisi yang mengejarnya kesulitan untuk mengejar. Setelah lolos, Jerry dan Rachel diarahkan ke sebuah parkiran mobil dan keluar di gedung sebelah. Namun tiba-tiba polisi juga ada di sana. Tidak lama ada sebuah mobil turis dari Jepang bernama Masako Tourism yang lewat. Kemudian pemandu terlihat mendapatkan telepon dan kemudian mengajak Jerry untuk naik bisnya. Ketika di dalam, Jerry memeriksa kopernya, ternyata di sana terlihat ada waktunya seperti bom. Wait, what is that? It's a timer. For what? Di dalam mereka turun di sebuah mall, lalu tiba-tiba perempuan itu menelpon ke telepon umum. Jerry, to your left is a Circuit City, second floor, north corner. Beralih ke agen Perez, kala itu dia dibawa ke ruangan sekretaris pertahanan. Ketika bertemu, lalu agen Perez dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Mayor William Bowman. Agent Zoe Perez. Welcome to Eagle Eye. Beralih kepada Jerry dan Rachel, kala itu mereka sudah menemukan ruangannya dan kemudian masuk. Di sana terlihat banyak sekali monitor. Tiba-tiba wanita yang sering menelpon berbicara. This is you. This is Jeff, and quantifiable data points that we define as your personality. We monitor every social network, internet logs, insts received and sent, cell phone usage, for us to analyze movements. What do you mean? Why do you keep saying we? We, the people of the United in order to form a more perfect union, establish justice. You're a computer. Kemudian beralih kepada agen Perez. Di sana dia ditunjukkan oleh sekretaris pertahanan sebuah sistem yang sangat cerdas bernama Arya. Ternyata ini adalah sistem yang mengatur Jerry dan Rachel. Kemudian sekretaris mengatakan bahwa sistem masih diuji coba dan berharap segera online. Anehnya padahal belum aktif, namun dia sudah bisa mengatur Jerry dan Rachel. Kemudian Mayor William menjelaskan bahwa Ethan Shaw dulu yang mengerjakan sistem Eagle Eyes ini. Dan sebelum meninggal, dia meninggalkan sesuatu di sistem itu. Ethan died. He left this post 3 minutes early. Latar pun berpindah, kali ini beralih kepada agen Morgan yang datang ke TKP, tempat di mana Jerry mengambil koper dari 2 orang security tadi. Kemudian mereka memeriksa sejumlah CCTV area tersebut untuk mengetahui kemana Jerry dan Rachel pergi. Setelah mencari, kemudian menemukan CCTV di mana Jerry dan Rachel sedang menaiki bus turis bernama Masako Tourism. Latar pun berpindah, beralih ke Jerry. Ketika itu mereka sudah masuk lagi ke busnya dan bus itu pun sedang dalam perjalanan. Namun tidak lama
bisnya sampai di Bandara Internasional Dayton. Kemudian mereka turun dan mulai memasuki bandara. Terlihat di sana sedang ada penjagaan ketat. Namun tiba-tiba ada seorang yang mendatanginya, kemudian dia memberikan sebuah amplop. Tidak lama agen Morgan dan pasukannya tiba di bandara. Kemudian mereka masuk ke dalam bandara lalu menuju tempat pengecekan paspor dan barang. Di satu sisi Jerry dan Rahel sedang pengecekan, mereka sempat khawatir karena koper itu. Arya sepertinya merubah hasil dari pengecekan tersebut. Kemudian mereka pun lolos dari pengecekan. Kala itu agen Morgan melihat ke arah tempat pengecekan dan melihat Jerry di sana. Jerry yang menyadari pun langsung berlari dengan Rahel. Kemudian agen Morgan mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran, lalu Jerry dan Rahel masuk ke tempat pemisahan barang. Kemudian agen Morgan mengejarnya dan sempat menembaki mereka namun tidak mengenainya. Singkat cerita, agen Morgan sempat hampir menangkap mereka, namun karena mereka sedang di tempat pemisahan barang, sehingga membuat mereka susah bergerak. Agen Morgan sempat menarik Jerry, namun tiba-tiba terbentur tiang. Kemudian Jerry mengambil pistol miliknya dan kemudian menodongkan kepadanya. Kemudian Jerry dan Rahel menuju pesawat pengangkut barang. Ketika masuk, kemudian Arya menelponnya dan menyuruh agar kopernya dibuka. Open it. Load a vial into each soldier unpressurized. The injections will lower your heart rate, reducing your need. Tidak lama kemudian mereka menyuntikkan obat tersebut. Tidak lama kemudian Arya menyuruh mereka masuk ke dalam sebuah peti sehingga mereka pun masuk ke dalam. Latar pun berpindah kepada agen Perez. Di sana terlihat Mayor William sedang meminta kepada Arya untuk memutar video terakhir kali Ethan Shaw keluar dari ruangan tersebut. Please bring up the video log of the night Ethan Shaw died. Sequencing. Video log. That? He's leaving 3 minutes early and he's not even waiting for logout content. Terlihat dalam video Ethan Shaw hendak pergi dari mejanya. Namun agen Perez melihat bahwa dia menyalakan HP seolah memberikan sebuah kode Morse. Look, he's doing that on purpose. Is that Morse code? Terlihat dalam video itu Ethan Shaw mengelilingi elevator, kemudian agen Perez mempertanyakan kenapa dia melakukan itu. Video shutdown for analysis. Arya, wait, listen, I'm Karena mereka berdua merasa aneh, kemudian mereka pergi ke ruangan yang tidak bisa dilihat oleh sistem Eagle Eyes itu. Ketika di dalam, mereka menemukan memory card milik Ethan Shaw dari petunjuk kode tadi. Kemudian mereka memasukkan memori itu ke sebuah HP. Setelah itu kemudian mereka melihat sebuah video milik Ethan Shaw. Beralih kepada Jerry dan Rahel, mereka sudah sampai dan kemudian keluar dari peti tersebut. Di satu sisi agen Morgan akan hendak mendarat di Pentagon, namun tidak lama agen Perez menelponnya bahwa Ethan Shaw bukan musuh. Dia hanya bekerja di Sekretaris Pertahanan untuk pengembangan sistem Eagle Eyes. Beralih kepada Jerry dan Rahel, mereka pun menggunakan elevator dan kemudian keluar. Di satu sisi Sekretaris Pertahanan dan agen Perez bersama Mayor William masuk ke sebuah ruangan. Kemudian mereka mematikan semua sambungan di sana agar tidak terdengar oleh sistem Eagle Eyes. Kemudian agen Perez memberikan rekaman Ethan Shaw. Di sana Ethan memperlihatkan bahwa sedang memberitahu Arya agar membatalkan sebuah operasi. Report recommendation was contravened, instigated. Arya, listen to me. You do not have permission to exceed your authority and act independently. Form of government becomes destructive to its own ends. Arya, It is the right of the ordering a cease and desist. Arya. Operation Guillotine is in effect. Setelah itu kemudian agen Perez bertanya rekomendasi pembatalan apa yang dimaksud oleh Arya. Kemudian Sekretaris Pertahanan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Majid Al-Khoi.
Namun data intel mereka salah dan Arya sudah memperingatkannya. Beralih kepada Jerry dan Rahel, kemudian mereka keluar, ternyata mereka sudah ada di Pentagon. Router malfunction in hard drive 3. Please remove data grid. Ketika akan diganti, tiba-tiba Arya menggerakkan sebuah lengan robot dan memukul petugas itu hingga terjatuh. Kemudian Jerry dan Rahel tiba di ruangan sistem Eagle Eyes. Ternyata mereka selama ini diarahkan untuk ke sana. Kemudian mereka disambut oleh Arya dan menyuruh mereka masuk ke ruangan observasi. Namun ketika di dalam, Arya menyuruh Rahel menjauh dari Jerry. Beralih kepada sekretaris pertahanan, di sana kemudian agen Perez menanyakan apa operasi Guillotine ini. Kemudian Mayor menjelaskan bahwa itu adalah operasi simulasi untuk menghadapi teroris. Sekretaris pertahanan melanjutkan bahwa Ethan Shaw sempat memasukkan biometri untuk mengunci dan menghentikannya, namun dia meninggal. Latar pun berpindah, kemudian Arya menyuruh Jerry untuk mendekati biometri scanner sementara Rahel mengambil pistol dari petugas yang pingsan. Di satu sisi William mengatakan meminta izin untuk mematikan emergensi dari sistem itu. Kemudian mereka keluar, namun ketika agen Perez dan Mayor sudah keluar, tiba-tiba pintu tertutup sendiri, sehingga membuat sekretaris tidak bisa keluar. Ternyata itu ulah Arya, kemudian Mayor mencoba membuka pintu, namun tiba-tiba area tersebut listrik menjadi konslet, yang membuat sebuah percikan api sehingga membuat beberapa tabung gas di sana meledak. Sehingga membuat mereka pun pergi dari sana dengan menggunakan jalur kabel optik, karena jalan sudah tertutup karena ledakan. Beralih kepada Jerry, di sana Jerry terlihat sedang melakukan scanner karena wajahnya sangat mirip dengan Ethan dan scanner itu berhasil. Kemudian Arya menyuruh Jerry untuk mengucapkan sebuah kata yang ditampilkan oleh Arya. Kemudian Jerry mengucapkannya. 8808 disengage voice encryption lock. Kemudian setelah itu terlihat bahwa enskripsi suara telah berhasil dan ternyata proses itu adalah untuk membuka kunci biometri yang sudah dipasang oleh Ethan. Kemudian Arya menganalisis orang-orang yang terhubung atau target dari operasi Guillotine itu. Kemudian mengatakan bahwa operasi sudah dijalankan. Operation Guillotine is now in effect. Jerry sambil melihat ke Arya mengatakan bahwa Ethan berusaha menghentikan Arya, namun Arya menjawab bahwa Ethan menentang perintah program. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa mobil yang dikemudikan oleh Ethan Shaw sedang tabrakan di lampu merah. Ternyata Arya lah yang mengatur lampu merahnya sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian Arya mengatakan kepada Rahel bahwa Jerry Shaw harus dibunuh karena bisa mengaktifkan kuncinya kembali. Dan di belakang sudah ada Rahel yang menodongkan pistol kepada Jerry. Shaw must not remain alive to re-engage the lock. Jerry Shaw. Latar pun berpindah, di satu sisi agen Morgan sedang menuju ruangan tersebut. Kembali ke Rahel dan Jerry ketika akan menembak, namun dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Kemudian tidak lama agen Morgan dan pasukannya tiba di sana dan melihat Jerry di bawah. Kemudian mereka menodongkan pistol kepada Jerry dan mengatakan, "Kemana wanita itu?" Rahel yang pergi pun ditelepon oleh Arya bahwa Rahel mendapatkan tugas baru. Ketika keluar lalu tiba-tiba ada seorang yang mengajaknya. Nampaknya pria tersebut sudah ditelepon juga oleh Arya. Kemudian Rahel dibawa ke dalam mobil dan pergi entah kemana. Kembali ke agen Morgan, kala itu ada bawahannya yang melaporkan ada sebuah ledakan 16 jam lalu di sebuah tempat. Ledakan itu diberi nama Hack, sebuah kristal yang bisa meledak yang dipicu oleh suara sonik. Besaran ledakan satu kristal kecil saja bisa meledakkan satu lapangan sepak bola. Beralih kepada Jerry yang sedang dikurung terlihat marah-marah, namun tidak lama agen Morgan datang dan meminta izin untuk masuk, kemudian dia membawanya keluar.
Kembali kepada Rahel, di sana pria tersebut sedang mencetak sebuah ID card entah untuk apa, kemudian mereka pun pergi. Latar pun berpindah ke Washington DC, kala itu terlihat koper trompet milik Sam, kemudian ada petugas yang meletakkannya di tempat pengangkatan barang. Ketika trolinya berjalan dan sampai kepada Sam, kemudian mengambilnya. Namun tiba-tiba ada 2 orang datang, mereka mengatakan kepada gurunya Sam bernama Miller bahwa The White House. Something wrong? Not exactly. There's been a change of plans. latar pun beralih kepada Rahel. Kala itu pria membawa ke sebuah ruangan dan mengatakan bahwa dia harus merubah penampilannya. Kemudian dia memberikan kalung dan sebuah baju. Rahel meminta pria itu untuk jujur kepadanya yang dia diketahui. Namun dia malah bungkam. Sambil pergi dia mengatakan bahwa waktu Rahel hanya 3 menit untuk ganti baju. Di satu sisi Jerry dan agen Morgan menuju Gedung Putih untuk mengambil trompet tersebut. Jerry mengatakan komputer itu bisa melacak segalanya, kemudian mereka membuang HP-nya. Karena kehilangan kontak, kemudian Eagle Eyes melihat lewat CCTV dan kemudian menerbangkan pesawat tanpa awak secara autopilot untuk mengejar Jerry dan agen Morgan. Kemudian pangkalan udara mengetahui ada pesawat yang terbang sendiri. Kemudian mereka menurunkan pesawat untuk mengejarnya. Namun tampaknya pesawat berhasil disadap oleh sistem. Sehingga pilot pesawat tersebut tidak bisa mengendalikan pesawatnya, malah dia keluar sendiri dari pesawat tersebut. Kembali kepada Jerry dan agen Morgan. Di dalam mobil mereka berbincang mengatakan bahwa targetnya adalah presiden dan wakil beserta 12 orang lainnya. Kemudian agen Morgan menjelaskan bahwa akan terjadi ledakan dari paket yang dikirim oleh Hasad tukang trompet yang mati terbakar. Ledakan itu dipicu oleh suara sonik, lalu Jerry mengatakan bahwa anak Rahel akan meniup trompetnya. Namun tiba-tiba mobil mereka ada yang menembaknya hingga membuatnya terlempar dan rusak. Kemudian mereka keluar dan mengambil mobil orang di daerah tersebut. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Ketika masuk ke terowongan, ternyata pesawat itu masih mengejarnya. Kemudian menembakkan sebuah rudal, namun tidak mengenai mobil Jerry, akan tetapi mengenai mobil kontainer, sehingga terjadilah kecelakaan. Yang membuat mobil yang ditumpangi Jerry dan agen Morgan tertimpa kontainer. Kemudian mereka keluar, agen Morgan yang terluka memberikan tanda pengenal FBI kepada Jerry dan menyuruh Jerry untuk pergi ke gedung Capitol. Dan temui sersan di sana dan katakan POTUS 111. Itu adalah kode terjadi ancaman terhadap presiden. Kemudian menyuruh Jerry pergi dari sana. Tidak lama kemudian agen Morgan mengendari mobil. Ketika pesawat itu kembali, dia mengendari mobil ke arah berhadapan dengan pesawat dan menabrakkan mobilnya ke sebuah besi, sehingga besi itu menjulang ke atas dan pesawat itu menabrak dan jatuh hingga hancur dan meledak. Kemudian Jerry pun pergi dari sana. Di satu sisi Rahel sudah berganti pakaian dan kemudian memakai kalungnya. Latar pun berpindah, kala itu Jerry sedang menuju Gedung Putih menggunakan mobil. Namun terlihat jalan sangat macet sekali, kemudian Jerry pun turun dan lari. Beralih kepada Rahel yang nampaknya sudah tiba di Gedung Capitol. Tidak lama ada yang menjemput dia, mengatakan dia akan mengantarkan ke tempat duduknya. Latar pun beralih ke ruangan Eagle Eyes. Di sana terlihat sekretaris pertahanan sedang berbicara kepada Arya. Dia mengatakan kenapa hanya dia yang dipertahankan. Kemudian Arya mengatakan bahwa pembatalan yang disarankan memicu pembalasan terhadap warga Amerika Serikat. Sampai akhir waktu tidak ditentukan. Pergantian rejim adalah solusinya dan Anda yang akan menggantikannya sebagai presiden.
Terlihat di dalam sana, William dan agen Perez mengeluarkan beberapa blok memori untuk melemahkan otak dari Eagle Eyes itu. Beralih kepada Jerry yang sudah sampai di perpustakaan gedung Capitol, kemudian dia masuk dengan menunjukkan identitas agen Morgan dan mengatakan POTUS 111 bahwa ada kemungkinan ancaman terhadap presiden. Di satu sisi, Sam dan gurunya sedang gelade resik untuk penampilannya. Nampaknya Eagle Eyes sudah mengaktifkan bom kristalnya. Kemudian beralih kepada Rachel yang sudah masuk ke ruangan dan diantar ke kursinya oleh wanita yang mengantarkannya. Namun tidak lama rombongan presiden masuk ke dalam ruangan. Terlihat Eagle Eyes memindai targetnya. Di satu sisi, Jerry yang sedang akan masuk sempat dihadang oleh penjaga dan terjadilah perkelahian di sana. Kemudian di satu sisi presiden sudah masuk ke dalam dan disambut dengan meriah. Kemudian terlihat pemindaian target sudah lengkap. Latar pun beralih kepada Mayor William yang sedang menguras air yang menjadi otaknya. Namun ketika menguras, tiba-tiba sistem itu mencoba membackup data ke satelit. Namun tiba-tiba sistem itu membuat Mayor agar terjatuh ke bawah. Kemudian mencoba menjatuhkan agen Perez dan dia pun terjatuh. Kembali ke Jerry yang berhasil melawan penjaga dan pergi ke tempat acaranya. Namun ketika masuk, Jerry dicurigai, kemudian petugas di sana berkomunikasi dengan orang di dalam ruangan. Terlihat presiden sedang berpidato dan mendapatkan sebuah tepuk tangan yang meriah. But our spirit will never be broken. Beralih kepada agen Perez dan Mayor, mereka berdua pun berusaha naik ke atas, kemudian agen Perez menghancurkan bola mata dari sistem itu hingga mati. Namun 20% operasi guillotine sudah aktif, kemudian sistem itu pun mati. Latar pun berpindah kepada Jerry yang berlari untuk segera sampai ke tempat acaranya. Di dalam terlihat presiden berpidato. Setelah pidatonya selesai, tidak lama memanggil orkestra dari sekolah Sam untuk membawakan lagu nasional. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Kemudian mereka mulai memainkan musik. Terlihat Eagle Eyes menampilkan waktu akan meledaknya trompet itu. Jerry yang sudah mendekati pun meminta izin untuk masuk ke dalam, namun semua petugas curiga terhadapnya. Kemudian Jerry masuk ke sana. Terlihat Rachel juga hendak akan mendekati Sam, namun ada yang menghadangnya. Jerry yang sudah ada di dalam pun tiba-tiba mengeluarkan tembakan dan naik ke atas meja dan melanjutkan tembakannya. Sehingga membuat orang keluar berhamburan. Terlihat trompet itu hampir meledak. Tidak lama petugas menembak Jerry dan Jerry mendapatkan 3 kali tembakan hingga membuatnya jatuh ke bawah meja. Akhirnya Jerry bisa mengagalkan ledakan trompet tersebut. Become threats to liberty itself.